Oke, baik. Selamat pagi. Perkuliahan kali ini kita laksanakan dengan cara online, di mana materi ini merupakan materi sambungan dari pertemuan kita terdahulu untuk pembahasan terkait dengan DML dan DDL. DML itu pembahasan terkait dengan manipulasi, dan pertemuan di awal-awal kita sudah membahas tentang DDL, yaitu Data Definition Language, di mana kita membuat sebuah basis data, kemudian melakukan pembuatan tabel di dalamnya, sehingga kita bisa melakukan pengisian dan manipulasi database di dalamnya. Nah, proses yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya untuk praktikum juga pada tahapan pengisian, tahapan untuk menampilkan, melakukan pengeditan, dan melakukan penghapusan. Jadi, silakan dipelajari kembali kalau ada yang masih belum mengerti tentang pembahasan itu, kemudian tanyakan di grup kalau misalnya ada yang kurang dimengerti dari pembahasan tersebut. Nah, hari ini saya coba bahas secara online. Nanti kalian bisa praktekkan secara mandiri terkait dengan pembahasan kita untuk mengambil beberapa data yang sudah diinputkan dengan prinsip data query sebutannya. Jadi, query ini kita lakukan dalam rangka mengambil data dan menampilkan data. Jadi, kita menyebutnya adalah query. Query dasar yang kita gunakan kali ini sebenarnya sebagian sudah dilakukan pada pertemuan kita sebelumnya, yaitu dengan menggunakan select. Kemudian ada juga sedikit dengan pembahasan where dan pembahasan order by. Hari ini kita coba untuk bahas kembali materi tersebut karena ini merupakan basic dasar dari query yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Saya jelaskan dulu materi ini pembahasannya tentang apa, sehingga nanti kita bisa lakukan praktek ini dengan lebih gampang. Sebelumnya di pembahasan pertemuan terdahulu, kalian sudah mengenal penggunaan select, penggunaan query, dan penggunaan order. Ini udah dibahas sebelumnya. Jadi kalau ada yang masih belum paham juga, silakan sambil dibaca kembali. Untuk mengambil data, kita gunakan perintah select. Untuk menampilkan data yang perlu kita saring, jadi data berdasarkan kondisi tertentu, ini menggunakan query. Kemudian untuk melakukan pengurutan terhadap nilai tertentu di dalam kolom tertentu, maka kita gunakan order by. Persiapan jangan lupa gunakan MySQL, bukan MySQL, SAM kalian. Gunakan basic dasar untuk CLI di sana. Lakukan pemanggilan perintah database. Kalau kalian lupa dengan nama database-nya, silakan tampilkan dulu database-nya, kemudian gunakan database-nya dengan perintah use. Nah, kali ini di dalam database yang kalian buat, itu ada satu tabel mahasiswa yang sudah dibuat. Sehingga selanjutnya kalian buatkan tabel lain yang berbeda dengan nama nilai mahasiswa. Jadi, tabel mahasiswa itu sudah kita buat, sekarang kita buat lagi dengan menggunakan nama tabel nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa ya, ini harusnya namanya nilai mahasiswa. Kalian ikutkan saja ini, create tabel, kemudian kita buat nama nilai mahasiswa, kemudian kita tentukan di sini ada beberapa nilai yang harus dibuatkan berdasarkan kolomnya. Yang pertama adalah nama, prodi, angkatan, IPK, dengan tipe datanya sendiri dan nilainya, disertai dengan primary key di dalam identity. Identity ini nanti akan bersifat auto increment, jadi pengisian ini nanti tidak perlu dilakukan, tapi kolom ini tetap harus kita sediakan. Kemudian kita lakukan penambahan nilai. Di sini nilai yang kita masukkan, record yang kita masukkan itu ada 10. Kenapa saya masukkan 10? Supaya nanti ada kelihatan bedanya terhadap query dasar yang mau kita lakukan selanjutnya. Jadi silakan masukkan input ini sekaligus, atau kalian bisa menginputkannya satu persatu. Kalian bisa inputkan satu persatu dulu, boleh langsung titik koma, atau inputkan dengan cara seperti ini satu persatu. Pastikan jangan ada yang keliru dengan penulisannya. Kalaupun nanti pada saat kalian simpan 10 data ini kemudian ada kekeliruan, kalian bisa gunakan update untuk merubah data. Habis itu nanti ada perintah-perintah yang kita lakukan di sini. Nah, untuk lebih jelasnya, bagian ini saya coba pandu dengan menggunakan tes kalian ya. Saya coba untuk tes kalian. Oke, baik. Biar agak sedikit gampang lah untuk dipahami, saya coba untuk sambil praktekkan ke kalian. Oke.
kalau kalian menggunakan SAM, kalian bisa melakukan pemanggilan CLI lewat shell-nya, kemudian perintahnya sama. Nah, sedangkan saya menggunakan Laragon, nanti saya tinggal panggil lewat terminalnya dengan menggunakan perintah MySQL. Ini sama perintahnya, tidak beda. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, kalau bisa dilihat. Nah, ketika kita sudah melakukan pemanggilan ini, pastikan data yang ingin kita gunakan itu apa. Nah, saya menggunakan nama yang sedikit berbeda ya dengan yang dibuat oleh kalian. Jadi saya harus pastikan dulu bahwa data yang saya gunakan di dalam database itu benar namanya ya. Saya coba cek dulu. Saya agak lupa namanya apa. Ini ya, saya gunakan Pragdascom genap 2024-2025. Jadi saya gunakan use, ini saya naikkan sedikit biar, atau ini saya tutup dulu. Use Pragdasbat 2024-2000. Oke, salah tulis. Salah tulis, sorry. Pragdasbat 2000, oh genap. Ya, informasi database change, clear, bisa clear nggak ya? Nah, ini sudah masuk di Pragdas genap 2024-2025. Saya pastikan dulu ini untuk tabelnya ya. Benar adanya. Ada 2 yang sudah kita buat kemarin, 1 tabel mahasiswa, kemudian saya udah buat duluan, jadi proses untuk kalian bisa melakukan ini nanti kalian tinggal buat sendiri ya. Ini sudah saya buat. Seperti biasa, ikutkan saja perintah ini, kalian tinggal eksekusi saja. Karena saya sudah buat, jadi saya tidak perlu untuk create ini karena nanti ketimpa, jadi saya langsung gunakan saja untuk memastikan bahwa tabel dari nilai MHS itu sudah dibuat. Kita bisa lakukan pemanggilan seperti ini. Ini terlalu besar ini. Oke, seperti ini aja lah. Ya, jadi ini yang sudah kita buat dari skemanya. Integer, nama, prodi, angkatan, IPK, kemudian sama. Tidak ada yang berubah, jadi formatnya seperti itu. Nah, untuk melihat isinya juga seperti biasa, untuk melihat semua data. Ini juga sudah dilakukan. Oke, jadi pastikan ini sudah diinput juga dengan cara melakukan penginsertan. Jadi insert into nilai, kolomnya jangan sampai ketukar. Kemudian value, nilainya apa. Jangan lupa titik koma. Batasi dengan koma untuk record yang berbeda. Jadi 1 record, 2 record, 3 record sampai 10 record dibatasi dengan koma, diakhiri dengan titik koma. Seperti itu. Kemudian lakukan select data untuk memanggil data. Ini saya geser dulu biar enak melihatnya. Oke. Nah, dari data ini misalnya ada sebuah perintah di mana kita diminta untuk menyaring data yang kita inginkan. Nah, data yang kita inginkan ini berdasarkan petunjuk atau request yang diminta oleh user. Kalau misalnya user menginginkan bahwa ada beberapa data yang ditampilkan saja dan data yang lain tidak ditampilkan, petunjuknya apa? Misalnya di sini kalau kita perhatikan, saya coba untuk memfilter misalnya IPK yang nilainya rata-rata di atas 3,5 misalnya. Kalau ada IPK yang di bawah 3,5, maka jangan ditampilkan dulu, misalnya seperti itu. Nah, sehingga perintahnya juga sama, select all from. Nah, ini kita bisa ubah dari sini, select all from nilai MHS, di mana IPK-nya itu harus lebih besar dari 3,5. Nah, pastikan
3,5 di sini kita gunakan titik ya, karena prosedur yang diminta dengan menggunakan grammarnya ini apa namanya, collectionnya pakai English, digunakan titik di situ. Oke, nanti akan ke filter data IPK yang hanya nilai IPK-nya di atas 3,5 atau 3,5 itu sendiri ya. Oh, 35 tidak termasuk karena kita kondisikan di sini lebih dari saja ya, bukan lebih dari sama dengan 3,5. Oke, ini contoh satu. Kemudian yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan juga pada materi terdahulu, kita memfilter dengan kondisi data yang lainnya. Kondisi data yang lainnya karena tidak perlu untuk melakukan perhitungan dan juga tidak perlu untuk mengukur lebih dari dan kurang dari, hanya untuk menampilkan beberapa data yang diinginkan. Kalian bisa gunakan, misalnya saya ingin menampilkan data dari awal dari 10 data ini, dari 12 data ini adalah data yang jurusan atau prodinya hanya prodi tertentu saja, misalnya seperti itu. Maka kita bisa lakukan pemanggilan seperti ini, di mana select all from nilai mahasiswa, nilai underscore MHS, di mana prodi yang ingin kita tampilkan, jangan lupa untuk tanda kutip dulu ya. Di situ kita coba untuk memanggil satu jurusan atau prodi, misalnya informatika. Lakukan seperti ini, kemudian nanti akan ditampilkan hanya pada prodi informatika saja. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau mengkondisikan, menampilkan beberapa pilihan, jadi ada beberapa kondisi yang mau kita tampilkan, tidak hanya satu kondisi, itu juga bisa dengan menambahkan operasi N di situ. Contohnya adalah, kalau misalnya kita mau menampilkan dari data utama ya, jadi bukan dari hasil filter yang sebelumnya, dari data utama. Kalau kita mau menampilkan kondisi tertentu, misalnya berdasarkan angkatan, kita hanya menampilkan angkatan saja yang IPK-nya misalnya di atas 3,5 misalnya. Maka kita bisa buat kondisi where-nya, di mana angkatan itu adalah nilainya 2021. Kalau kalian perhatikan di sini untuk string, kita harus menggunakan tanda kutip satu saja ya. Tapi kalau berkaitan dengan number, itu kita hanya cukup untuk menuliskannya saja tanpa ada tanda kutip. Tambahkan perintah N, kemudian IPK-nya tadi. Oke, fill IPK-nya tadi. Prosedurnya sama seperti yang di awal tadi, dengan menggunakan lebih dari 3,5. Kondisi seperti ini nanti akan menampilkan hanya pada angkatan tertentu saja dan nilai IPK yang di atas 3,5 saja. Berdasarkan data awal yang sudah dibuat. Nah, dari data awal ini sendiri, kita bisa melakukan pengurutan. Pengurutan ini ada dua sifat. Ada pengurutan descending, ada pengurutan ascending. Pengurutan dari kecil ke atas, itu disebut dengan ascending. Pengurutan dari besar ke kecil, itu disebut dengan descending. Nah, pengurutan ini bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa kita menyesuaikan data berdasarkan urutan yang kita inginkan. Kalau kita contohkan di sini, data yang kita inginkan itu adalah berdasarkan IPK yang tinggi ke yang rendah. Diperhatikan di sini untuk nilai inputnya berbeda-beda, karena ini tidak kita urutkan berdasarkan IPK-nya, tapi berdasarkan ID. Sehingga ID urut ascending ini default awalnya seperti ini, dari nomor 1 sampai dengan nomor tertinggi. Nah, untuk bisa menentukan bahwa IPK di sini kita akan mulai dari yang besar dulu sampai yang kecil, maka kita tambahkan perintah descending di sana. Caranya adalah pakai perintah sebelumnya, di mana ini nanti kita lakukan penghapusan dulu dari nilai mahasiswa. Kita tidak menggunakan perintah di mana ya, where ya, tapi kita gunakan perintah order by. Huruf besar aja dulu, order by. Kita melakukan perintah order by, yang mana yang mau kita coba untuk urutkan. Apakah prodi kah, nama, angkatan, dan sebagainya. Untuk di sini kita coba melakukan
pengurutan descending dengan menggunakan nama dulu ya. Oh, di sini kita coba bentuk ascending dulu. Kita kekeliruan. Oh ya, kolomnya. Jadi pastikan kolomnya dipanggil dulu, baru bisa dilakukan ascending di sana. Nah, maka nanti akan diurutkan dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau di sini karena kita mengurutkannya berdasarkan nama terlebih dahulu, maka yang diurutkan itu dari huruf A sampai huruf terbesar seperti itu. Nah, bagian ini itu bisa kita balik kalau misalnya kita menggunakan descending. Maka nanti yang diurutkan adalah dari mulai yang huruf paling terakhir atau paling belakang, kemudian nanti urutan paling bawah dalam penyimpanan rekornya yang akan ditampilkan adalah huruf awal untuk nama. Jadi bisa kita urutkan seperti ini kok, seperti itu. Kondisi ini kenapa kita lakukan? Biasanya kita mau melakukan pengurutan terhadap kondisi tertentu, misalnya untuk ujian, atau misalnya untuk presentasi, atau misalnya untuk kerapian dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Nah, kita coba untuk lakukan descending yang lain. Misalnya descending ini adalah untuk angkatan. Maka nanti kita bisa cross-check angkatan paling muda sampai angkatan yang ditampil adalah paling tua. Angkatan paling mudanya 2023. Oke, angkatan paling tuanya 2019. Nah, ini bisa ketahuan. Nah, kalau kalian perhatikan, setiap kita melakukan query dari awal sampai terakhir, itu selalu pasti setelah tabel itu ditampilkan, selalu ada tampil tulisan seperti ini. Kalau kalian perhatikan, selalu tampil tulisan seperti ini setelah kita menampilkan tabel. Ini adalah informasi penting nantinya ketika kalian memiliki ratusan data. Karena di sini tidak terpantau dengan detail, hanya sekedar menampilkan 0 second, bukan berarti ini tidak menampilkan berapa milisecondnya ya, karena di sini memang tidak tampil milisecondnya, tapi hanya menampilkan nilai awalnya saja, nilai pertama dari secondnya saja, itu 0. Tapi ini sebenarnya milisecondnya ada. Setiap melakukan query itu pasti akan butuh waktu untuk bisa ditampilkan. Berhubung karena data yang ada di kita ini tidak terlalu banyak, sehingga dampaknya tidak terlalu terasa. Kalau misalnya kalian punya banyak data, maka ini bisa jadi perhatian. Kalau misalnya kalian punya 1000 data yang ditampilkan, di sini misalnya time-nya 10 second, maka itu harus jadi perhatian. Kenapa? Karena itu sudah terlalu lama untuk menampilkan ratusan data. Nah, nanti harus ada pengantisipasian supaya nanti data kalau misalnya dipanggil tidak lama proses untuk melakukan pemanggilan data. Oke. Kemudian ada beberapa hal kondisi lagi di mana kita bisa menggabungkan juga antara kondisi where yang di pertama tadi ya, kondisi where dengan kondisi ascending atau descending. Dari data ini kita bisa lakukan kondisi where. Misalnya kita mau menampilkan hanya informatika saja, tapi diurutkan dari mulai A sampai Z kayak gitu. Nah, itu bisa juga. Sama perintahnya, operasinya dengan menggunakan N. Tadi select ya. Ini kita ganti jadi where. Dimana kita coba pakai prodi dulu. Prodi. Yang mau kita tampilkan tadi informatika, kemudian kita tambahkan N untuk IPK, pakai besar aja lah, N. Untuk IPK-nya, misalnya 3,5, sama seperti tadi 3,5. Nah, ketika kita sudah menggunakan N seperti ini, kita bisa juga menambahkan kondisi order by-nya.
Jadi order by-nya itu bisa kita tambahkan di sini sebagai sebuah pengurutan. Yang mana yang mau kita urutkan? Misalnya IPK-nya saja yang kita urutkan. Maka tuliskan saja IPK-nya dari mulai yang tertinggi ke yang terendah. Maka nanti yang ditampilkan itu adalah kondisi di mana kita hanya menampilkan prodi informatika saja. Kemudian kita inginkan yang IPK-nya itu lebih dari 3. Artinya 3,5 nggak masuk ya. Terus kita urutkan tuh berdasarkan IPK. Maka yang paling tinggi dulu ditampilkan, kemudian yang paling bawah diselesaikan. Seperti itu contoh untuk query dasar. Nanti kalian praktekkan secara mandiri. Kemudian kalau ada kesulitan silakan tanyakan. Kalau ada pemahaman yang kurang dimengerti silakan juga sambil tanyakan. Habis itu ada latihannya juga. Dan latihan itu tampil di jam 9 ya, kalau nggak salah. Jam 9 pagi, nanti kalian coba cek. Kemudian untuk materinya ini sendiri, nanti saya share aja ya di Smart pertemuan keempat juga hari ini. Nanti kalian tinggal download saja pembahasan materi tersebut. Biar nanti minggu depan saya coba untuk melanjutkan sedikit pembahasan itu ditambah dengan pembahasan yang lainnya. Pastikan kalian sudah punya database dasarnya, karena tadi yang saya tunjukkan itu adalah database yang tersimpan di tempat saya. Jadi saya bikin satu database, kemudian saya bikin 2 tabel, itu sudah ada di tempat saya. Walaupun itu berbeda nama dengan database di tempat kalian, pastikan kalian sudah punya tuh database itu. Nanti seperti yang sudah saya informasikan, nanti di akhir saya coba untuk minta semua apa yang sudah kalian kerjakan dalam praktikum, dan itu nanti dikumpulkan seperti itu.